Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di konten monolog bola dari channel Bobolaan. Jadi dalam konten monolog bola kali ini kami akan membahas mengenai tim nasional Inggris yang disebut-sebut sebagai calon kuat juara di Euro 2020. Jadi dalam pembahasan ini juga kami akan sedikit mengulas mengenai skuad timnas Inggris di Piala Eropa 2020. So, jadi pantengin aja terus video ini sampai akhir. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung mulai saja pembahasannya. Ini dia The Three Lions. Oke, berbicara mengenai kiprah tim nasional Inggris di Euro 2020, tentunya ada ekspektasi tinggi dari para penggemarnya. Dari para penggemar timnas Inggris soal prestasi atau pencapaian yang seharusnya bisa mereka raih di Euro 2020. Karena kenapa di setiap ajang yang mereka ikuti, timnas Inggris itu selalu menjadi tim unggulan untuk bisa jadi juara gitu. Cuman sayangnya memang nasib baik belum berpihak kepada mereka. Bahkan dalam 55 tahun terakhir Inggris mengalami yang namanya puasa gelar. Setelah kali terakhir mereka juara di ajang internasional itu tahun 1966 di Piala Dunia. Sementara kalau bicara Piala Eropa, The Three Lions bahkan belum pernah sekalipun mengangkat piala. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang nahas ya untuk Inggris yang kita ketahui mereka punya kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Tapi mau apa dikata, mungkin nasibnya udah seperti itu kan ya. Dan tapi di Euro 2020 ini Inggris sejatinya punya potensi untuk bisa keluar sebagai juara. Sebab di Piala Eropa 2020 bagi Inggris ini akan menjadi seperti turnamen kandang untuk mereka. Karena kenapa? Selama pertandingan fase grup nanti, seluruh pertandingan yang dimainkan oleh Inggris akan digelar di kandang mereka, Stadion Wembley. Nah, kalau mereka juga bisa lolos sampai ke babak semifinal atau bahkan final, pertandingan pun akan digelar di Wembley. Nah, selain itu persaingan yang akan dihadapi Inggris di fase grup pun tampaknya tidak akan seberat tim-tim unggulan lain seperti Jerman, Prancis ataupun Portugal yang kebetulan ketiganya tergabung di dalam satu grup yang sama, yaitu grup F, yang kemudian di Euro 2020 grup F itu disebut sebagai grup neraka. Inggris tergabung di grup D bersama Kroasia, Republik Ceko dan Skotlandia. Tentu saja kalau melihat peta persaingan yang ada, Inggris jelas menjadi tim unggulan untuk bisa lolos ke fase gugur. Karena kalau melihat calon lawan yang akan dihadapi, praktis hanya Kroasia yang tampaknya bisa disebut sebagai lawan terberat Inggris di fase grup. Inggris juga dibekali dengan skuad yang bisa dibilang mumpuni lah, meskipun memang skuad Inggris ini banyak juga dihuni oleh pemain muda seperti Declan Rice, Mason Mount, Marcus Rashford, kemudian Phil Foden, Reece James dan Jude Bellingham. Hanya saja mereka ini bisa dibilang adalah pemain potensial. Jadi potensi mereka itu nantinya akan didukung dengan para pemain senior seperti Kyle Walker, Kieran Trippier, Jordan Henderson, dan tentunya adalah Harry Kane gitu. Nah, secara keseluruhan memang skuad asuhan Gareth Southgate di Euro 2020 ini tampak menjadi representasi dari perpaduan sempurna antara pemain muda dengan senior. Dan yang pastinya yang paling menarik adalah level dari para pemain muda mereka yang sejatinya sudah terbilang matang di saat usia mereka belum mencapai 25 tahun. Ya kita lihat aja di musim ini pemain-pemain seperti Foden, Rashford dan Mason Mount mereka sudah mendapat menit reguler di klubnya masing-masing. Nah, begitu pula dengan nama-nama seperti Jadon Sancho atau Mason Greenwood yang juga terus menunjukkan kematangan bermain di level klub tentunya. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai formasi, skema permainan dan juga ulasan siapa saja yang diperkirakan akan mengisi tempat utama di skuad Inggris. Jadi kalau mengenai formasi dan skema sebenarnya ini masih samar-samar ya. Southgate sendiri sebelumnya sempat dikenal sebagai salah satu pelatih yang gemar menggunakan skema 3 back. Akan tetapi dalam beberapa waktu terakhir
kecenderungannya Southgate ini lebih gemar dengan skema 4 back dalam formasi dasar 4-3-3. Dan formasi tersebut pun diterapkan Southgate saat Inggris melakoni 2 uji tanding terakhir menghadapi Austria dan Rumania. Kemudian menerka kemungkinan siapa yang akan mengisi tempat utama di skuad Inggris. Kalau saya melihat untuk posisi penjaga gawang kayaknya Jordan Pickford. Meskipun di sana juga ada nama seperti Dan Henderson, hanya saja Pickford adalah pemain senior tentunya. Dia juga punya kapasitas untuk mengisi pos utama di posisi penjaga gawang tentunya. Sementara di posisi defender, kalau melihat pengalaman dan kualitas, jelas seharusnya Maguire dan John Stones yang menjadi pilihan utama. Hanya saja kan Maguire saat ini masih dalam proses pemulihan cedera, artinya dia harus dinyatakan bugar dulu sebelum akhirnya bisa bermain. Kemungkinannya mungkin Stones akan dipasangkan dengan bek tengah lainnya, bisa Conor Coady atau Reece James bahkan atau siapa. Nah kemudian di sektor fullback sendiri di kanan nama Kyle Walker saya pikir akan mengisi satu tempat di sana. Memang dia akan mendapatkan persaingan yang ketat juga dari Reece James atau Kieran Trippier. Nah kemudian di kiri pilihannya memang hanya ada 2, yaitu Luke Shaw dan Ben Chilwell. Hanya saja Trippier juga bisa menambah sengit persaingan untuk memperebutkan posisi utama, mengingat dalam 2 uji tanding terakhir juga Trippier sering bermain di posisi bek kiri ya. Nah di lini tengah kalau memang benar akan mengandalkan formasi 4-3-3, sejatinya pilihan pemain yang dimiliki Southgate ini agak terbatas, sebab Southgate hanya memanggil 5 pemain berposisi gelandang seperti Jordan Henderson, Mason Mount, Declan Rice, ada juga Calvin Phillips gitu, dan tentunya ada Jude Bellingham ya. Nah melihat kemungkinannya Rice menurut kami dia akan mengisi satu slot utama untuk menjadi gelandang jangkar lah ya. Kemudian kemungkinannya dia akan berduet bersama Henderson atau Calvin Phillips ya, kalau Henderson bugar itu juga, karena Henderson juga mengalami cedera. Dan kalau dia bugar, kapten Liverpool itu jelas akan menjadi pilihan utama. Sementara Mason Mount dia akan diplot sebagai attacking midfielder. Selain itu juga kita juga perlu mengantisipasi daya ledak yang dimiliki oleh Bellingham. Pemain 17 tahun asal Borussia Dortmund itu juga disebut-sebut sebagai tipikal gelandang nomor 8 paling alami di Inggris. Dan kalau dia bermain mungkin bersama Declan Rice sebagai gelandang nomor 6 dan Mason Mount sebagai gelandang nomor 10, jadi kehadiran Bellingham ini akan memberi keseimbangan lah di lini tengah Inggris. Nah masuk ke lini depan, satu tempat saya pikir sudah pasti menjadi milik Harry Kane ya. Tidak ada perdebatan tentunya soal itu. Kemudian di sektor flank di pos wing kiri kansnya mungkin lebih ke Phil Foden, meski Sterling juga berpotensi merebut tempat utama. Dan di flank kanan ya memang persaingannya cukup ketat ya. Karena saya pikir ada Rashford di sana, Jadon Sancho juga, terus Bukayo Saka, bahkan Sterling pun bisa bermain di kanan. Nama-nama pemain yang masuk dalam skuad Inggris memang cukup luar biasa lah ya, karena ada pemain-pemain muda bertalenta dan pemain senior yang punya kapasitas gitu ya. Cuman ada satu hal yang menjadi sorotan dari pemilihan pemain di skuad timnas Inggris ini. Salah satunya mengenai ketidakseimbangan jumlah pemain per lininya gitu. Karena Southgate sebelumnya dia memanggil 4 pemain berposisi bek kanan. Jadi sebelumnya itu ada Trent Alexander-Arnold, tapi kemudian Trent Arnold itu terdepak dari skuad karena cedera dia. Sementara di tengah hanya ada 5 pemain yang dipanggil. Nah ini tentunya agak membingungkan tentunya ya, meskipun ada Jack Grealish ya, pemain Aston Villa, dia juga bisa bermain sebagai attacking midfield. Cuman kalau melihat karakter permainannya dia lebih condong untuk mengisi satu tempat di sektor flank, karena dia pemain yang skillful jelas, tapi visi bermainnya mungkin agak kurang gitu ya. Jadi kalau untuk mengisi satu tempat di posisi tengah kayaknya agak kurang mumpuni lah untuk Grealish. Nah yang kemudian yang menjadi pertanyaannya itu, kenapa Southgate tidak mengorbankan satu bek kanannya untuk mendatangkan satu lagi pemain berposisi gelandang, misalnya Jesse Lingard misalnya, yang banyak orang anggap bahwa Lingard itu cukup layak mengisi satu tempat di
skuad timnas Inggris. Karena kenapa? Performa dia setelah dipinjamkan ke West Ham itu membaik, bahkan bisa dibilang Lingard bisa menemukan performa terbaiknya setelah di West Ham gitu. Nah memang Arnold ini cedera. Saya pikir awalnya Southgate akan memanggil satu pemain berposisi gelandang untuk menggantikan Arnold, tapi ternyata tidak. Yang dimasukkan justru adalah Ben White, pemain dari Brighton. Dia adalah pemain berposisi alami kalau saya tidak salah, dia back tengah kalau saya tidak salah, cuman dia juga bisa bermain sebagai back kanan dan juga bisa juga jadi gelandang bertahan ya. Cuman kan kalau melihat dari susunan pemain yang ada di lini tengah utamanya, ini seakan tidak ada pemain yang bisa mengisi atau menjadi pelapis dari Mason Mount gitu sebagai gelandang nomor 10. Nah, tentunya kita lihat apakah ini adalah keputusan yang strategis dari Southgate, dan tentunya ini baru sebatas tinjauan awal. Tentunya mengenai bisa atau tidaknya Inggris menjawab ekspektasi juara di Euro 2020 ya balik lagi ke performa mereka, dan kalau saya harapkan sih mereka tidak jemawa, tidak merasa angkuh gitu ya, karena mereka akan bermain di Wembley, kemudian lawan yang dihadapi pun tidak terlalu berat, karena bisa dibilang kalau mereka jemawa di awal atau angkuh di awal itu malah bisa jadi bumerang gitu ya. Karena potensi tim-tim seperti Skotlandia, Republik Ceko, bahkan Kroasia pun tidak bisa kita pandang sebelah mata. Oke, cukup sekian ulasan dari kami mengenai tim nasional Inggris ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penuturan atau informasi. Nah, untuk kalian yang mau request tema pembahasan dari kami, tentunya bisa banget. Kalian bisa langsung request dengan menulisnya di kolom komentar. Dan kalau kalian yang tadi merhatiin kenapa ada kopi di sini, ya ini jadi salah satu produk dari UMKM, namanya kopi dari Bayi Ibu Rumah Tangga. Kalau kalian mau mesen juga Instagramnya ada di sini. Oke, sampai jumpa di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.